Percaya oleh Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju kali ini dalam masa pemerintahan Jokowi yang kedua sebagai Menko Kemaritiman dan juga Investasi. Pak Luhut sempat menyinggung masalah Oman. Tapi kemudian saya jadi ingat Pak, mengenai investor ini, masyarakat ini kan lumayan tajam Pak mulutnya. Apalagi Pak Luhut sebagai Menteri Semua Urusan, kali ini ada yang bilang Pak Luhut ini agen investasi Cina Pak. Saudi, betul. Yang kedua Muhammad bin Muhammad Zain, yang punya duit. Kemudian ada Masayoshi Son, Jepang. SoftBank. Kemudian skala yang agak lebih besar lagi ada. Ya, betul. Yang benar adalah jemput bola. Yang benar. Baik. Dengan hubungan MBZ. Nyambung obrolannya. Yang ngobrol karena apa? Sama-sama militer, bahasa militer. Ya. Karena saya bicara, saya ini pernah Special Forces di Amerika. Dan saya bilang, kamu harus segera kita mesti eksekusi nih maunya presidenmu. Apa Presiden Joko Widodo mau? Kita kerjainlah itu. Saya kemudian, Abu Dhabi bilang, oh, setuju dikerjain oleh tim. Nanti orang tanya lagi, loh kok ada urusannya apa keuangan? Apalagi urusannya. Nah, gitu. Jadi datang, bagaimana satu pekerjaan itu? Komprehensif juga. Jangan. Ya, jadi sekarang saya dikenalkan, di situ dia bikin keputusan. Waduh, saya pikir raja ini rupanya begini aja ya. Saya bilang, dan di situ menteri menteri apa namanya itu, menteri Suhailnya, menteri energinya. Crown Prince bilang saya lapor. Dia bilang saya mau terakhir ini harus selesai akhir tahun. Setelah itu selesai, saya baru sampai di. Saya sama Jared Kushner, saya namanya Indonesia ke Cina gitu. Ya, economic growth tuh 5% lebih lah, kira plus minus. Terus kemudian inflasi kita 3, sekian %. Di mana cara kita the largest Muslim population on? Dan itu adalah? Saya jelaskan satu. Yang kedua, dia tuh harus ini supaya pengamat lagi nih, kita paham bahwa kita itu tidak mau yang jadi yang berbisnis itu yang ketiga harus teknologi transfer. Nah sekarang dia transfer teknologi ke Tiongkok untuk ngambil teknologi itu. 100 orang. Selama 4 tahun pertama kau silahkan. Tapi katanya malah banyak serangan tenaga kerja asing begitu. Biar saya jelasin dulu. Nah selama 4 tahun ini kau bikinlah politik tidak salah. Kenapa tidak salah? Lah ya kalau dia kasih duitnya dengan interest lebih murah, ngapain kita cari tempat lain? Sepanjang progres yang sudah dilakukan, begitu kan? Nah, ini di masa kepemimpinan berikutnya dengan tampuk jabatan yang sama, tantangannya apa Pak kira-kira ke depannya? Tantangannya saya mempercepat yang tidak terlalu setuju OTT yang kelas teri, apalah Pak hanya 50 juta, 100 juta OTT saya nggak setuju. Tapi kasus-kasus seperti cerita dari Pak Jokowi, pernah Pak Jokowi ketika mengumpulkan pimret-pimret dari berbagai media, ini kemudian bercerita, orang-orang itu kenapa ya ngomongin Pak Luhut, semua nyebutnya Pak Luhut, semua nyebutnya Pak Luhut dengan, kemudian Pak Jokowi bilang, padahal di antara semua menteri saya, Pak Luhut ini yang paling gerak cepat, eksekusinya paling lancar, dan sebagainya, sehingga bisa dipercaya, itu dia. Ya sebenarnya mati ketidakpastian. Jadi begitu kita buat ini pasti, Pak orang pastilah marah. Nah saya dicari-cari, saya cari aja Pak, saya selama 5 tahun Pak, nggak ada bisnis hidup cukup lah. Tapi kita harus tahu sampai mana kita maju. Kalau itu betul-betul tahu apa yang ada di isi pikiran dari Pak Jokowi begitu, saling mengerti. Nah memberikan komentar bahwa Pak Luhut itu menjadi sosok yang rela jadi tameng dan juga jadi bumper bagi Pak Jokowi. Rela menekan dan juga melindungi, jadi benteng bagi Pak Jokowi dari tekanan politik maupun non politik Pak. Ya, Anda boleh cek. Saya tawarin dia malah sekarang raising fund. Nggak ada juga. Saya tahu sampai ya buktiin aja. Saya nggak lihat tantangan jahat. Kamu datang beritahu kesalahan kita di mana. Padahal tembaga itu kau bikin tadi ada smelternya kau smelting itu udah jadi turunan berapa? Berapa billion dollar, triliun dolar. Jadi saya lihat pertumbuhan raw material ini atau lebih malah. Ya memang harus dihitung 1 ton itu bisa mungkin jadinya tinggal cuman ya 1 kilo gitu. Tapi 1 kilo ini nilainya lebih dari 10 ton misalnya. Jadi seperti misalnya kita sekarang ekspor nikel dari Morowali. Kita stainless steel tahun lalu sudah 5 miliar, kayaknya tambah lagi. Kalau pada recycle lagi, masuknya tambah lagi. Apa namanya itu, fuel fosil, nggak ada lagi. Artinya apa? Dia harus lari lithium baterai. So,
Indonesia akan menjadi global player dalam lithium baterai. Artinya apa lagi? Sekarang Mercedes, Audi, lithium di Jerman itu tanggal 7, 8, 9 antara itu November untuk brief mereka. Nah, tadi Prabowo bilang sama saya, Pak Prabowo bilang, oh saya mau kunjungan pertama ini ke Cina, jangan ke ASEAN dulu saya bilang. While the Chinese very masuk kemari. Ya karena saya bilang kalau kalian mau balance of power, dia orang lain. Baik. Not gonna happen. Dan Presiden Joko Widodo. Oke. Pak Luhut, ini pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat komposisi yang mengisi kabinet kali ini begitu berwarna, beda dengan sebelumnya. Pak Luhut yang pernah ada juga di dalam bagian itu, melihatnya seperti apa? Apa sih rencana Pak Jokowi memasukkan kemudian unsur ada pebisnis, ada yang muda juga, begitu kan? Ya Presiden itu nyiapkan, Bapak juga harus mikir pengganti Bapak siapa. Tuh ada tadi Hernando sini. Berapa angka yang kita bisa dapat dari nikel ore ini sampai ke ujungnya? Berapa? Ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kalau Ya, berbicara makasih, mengenai ya. melayani. Saya juga sudah merasakan melayani rekan-rekan media dan juga melayani tadi. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak. Sesuai dengan tagnya Indonesia Maju, itu yang Yes. kita harapkan. Ya, jadi saya pikir biarlah. Ya. Binsar Panjaitan. Demikian perbincangan saya dengan Luhut Binsar Panjaitan dan sekarang kita akan kembali lagi ke studio.